Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir edisi hari ini Selasa 2 April 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Dade Salampesi. Kita lihat dulu 3 berita utama untuk siang ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan peninjauan langsung kesiapan pengamanan arus mudik Idul Fitri 2024. Polri telah menyiapkan sejumlah antisipasi dalam menghadapi arus mudik tahun ini. Polres Rembang menangkap warga Jaken, Pati, Jawa Tengah berinisial S dan DBA karena diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi jenis solar. Pelaku menggunakan modus baru dengan memalsukan plat nomor kendaraan yang digunakan serta memodifikasi tangki di dalam box truk. Menyambut bulan suci Ramadan, seluruh subsatuan kerja Polresta Banda Aceh membagikan paket Ramadan kepada warga dan penyandang disabilitas. Informasi pertama untuk siang ini, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto melakukan peninjauan langsung kesiapan pengamanan arus mudik Idul Fitri 2024. Polri telah menyiapkan sejumlah antisipasi dalam menghadapi arus mudik tahun ini. Dengan menaiki helikopter, Kapolri dan Menko Polhukam melihat langsung kesiapan arus mudik melalui pantauan udara di Pelabuhan Merak, Banten, Senin 1 April 2024. Pantauan dilakukan dari lapangan Silang Monas menuju Pelabuhan Merak, Banten, sekaligus melihat kondisi arus lalu lintas jalur tol maupun area Pelabuhan Merak via udara. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kesiapan strategi dan pengecekan jalur sejak dini sangat diperlukan untuk menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas saat momentum arus mudik balik Lebaran 2024. Dalam operasi ketupat tahun ini, lebih dari 155.000 personel gabungan diterjunkan dan sebanyak 5.000 lebih pos pengamanan dan pelayanan disiapkan. Dalam peninjauan kesiapan pengamanan arus mudik, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memastikan akan adanya pengawalan kepada pemudik di daerah rawan kejahatan maupun kecelakaan. Kapolri mengatakan kepolisian akan melakukan pengawalan kepada masyarakat saat melakukan perjalanan mudik di wilayah kategori rawan. Oleh karenanya, masyarakat diimbau untuk melaporkan kepada anggota di tiap pos yang telah disediakan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat melakukan perjalanan mudik. Selain itu, sejumlah jalan yang kerap terjadi kecelakaan terus diupayakan agar dilakukan perbaikan. Kemudian tentunya untuk pengamanan, tadi seperti disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam bahwa terkait dengan kekhawatiran ataupun apabila masyarakat merasa bahwa di dalam perjalanannya khawatir di wilayah tertentu ada gangguan kejahatan, silahkan melapor ke pos-pos terdekat dan kita akan mempersiapkan pengawalan termasuk di jalur-jalur yang banyak laka lantas, jalur lintas Sumatera, karena ini menjadi bagian jalur yang juga kita persiapkan. Selain tol, tentunya juga ada jalur arteri. Semuanya saat ini tentunya sedang dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk masukan-masukan penerangan jalan yang tadi disampaikan, dan wilayah-wilayah yang potensial sering terjadi kecelakaan ini juga tentunya kita minta untuk ditambahkan rambu-rambu dan kemudian juga informasi-informasi dan sosialisasi sehingga masyarakat yang pulang betul-betul bisa merasakan perjalanan mudik yang lancar, aman, dan juga tentunya selamat sampai di tujuan masing-masing. Selain memastikan keamanan pemudik,
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut mengimbau masyarakat yang hendak mudik untuk bisa mengatur waktu perjalanan, terutama menghindari puncak arus mudik Lebaran 2024. Hal ini karena adanya potensi lonjakan pemudik pada Lebaran tahun ini dibandingkan musim mudik sebelumnya. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, diperkirakan ada peningkatan 65% pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman pada tahun ini. Peningkatan yang signifikan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kemacetan di rute utama mudik. Di puncak arus mudik, masyarakat bisa memanfaatkan waktu, mengatur waktu untuk menghindari puncak-puncak arus mudik yang biasa mungkin melaksanakan kegiatan malam hari, ini bisa bergeser ke siang hari. Tim Liputan Polri TV. Divisi Humas Polri menggelar apel kesiapsiagaan pasukan Satgas Humas Operasi Ketupat 2024. Kegiatan apel ini langsung dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho di lapangan Divisi Humas Polri di Jakarta Selatan pada Senin pagi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho selaku Kasatgas Humas Operasi Ketupat 2024 mengatakan Satgas Humas akan bekerja selama 2 pekan 4 hingga 16 April masa mudik Lebaran 2024. Sebanyak 34 personel Satgas Humas yang dikerahkan pada saat Operasi Ketupat 2024 yang terbagi menjadi 4 unit kecil lengkap atau UKL yang pelaksanaannya berada di Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Jadi kegiatan Humas itu mengawali, menyertai pada saat operasi dan mengakhiri nanti setelah operasi. Apa yang dilaksanakan pada saat sebelum kegiatan operasi, Humas bersama-sama dengan stakeholder terkait, dalam hal ini Kakor Lantas serta jajaran lainnya, mengecek kesiapan-kesiapan yang perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan mudik dan balik serta rangkaian kegiatan lainnya bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan semuanya dilaksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Setiap lembaga atau departemen terkait lainnya sudah menyampaikan paparan tentang kesiapan pelaksanaan operasi tersebut. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan siap untuk mendukung, baik itu yang terkait dengan masalah jalan, kemudian Bapokting, kemudian BBM, serta hal-hal lainnya yang menyangkut perlunya informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat saat mudik maupun balik. Terkait juga dengan adanya informasi tentang adanya cuaca, bencana alam dan lain sebagainya yang perlu diantisipasi dan diwaspadai oleh teman-teman media maupun masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik, sehingga terinformasi dan bisa mengantisipasi jangan sampai terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang nanti akan membahayakan kegiatan mudik ataupun akan kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat. Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2024 untuk mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta-Semarang. Persiapan pencegahan kemacetan tersebut dimulai dari titik keberangkatan pemudik di Jakarta ke tempat tujuan. Sebagai upaya mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta-Semarang saat mudik mendatang, Polda Metro Jaya bersama instansi terkait menyiapkan rekayasa lalu lintas menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2024 untuk mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta-Semarang. Persiapan pencegahan kemacetan tersebut dimulai dari titik keberangkatan pemudik di Jakarta ke tempat tujuan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, usai rapat lintas sektoral jelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2024 di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan dari Jakarta ke arah Tol Jawa sampai kilometer 400 di masa mudik mendatang. Kami bertanggung jawab pada saat pelepasan dari daerah-daerah persiapan kantong-kantong masyarakat, diupayakan tidak macet. Berbagai macam rekayasa sudah dilaksanakan antara Korlantas sebagai penanggung jawab lalu lintas secara nasional dengan Polda Metro.
nanti pasti akan ada yang namanya one way dari Jakarta ke arah tol sampai kilometer 400. Jadi semua ruas tol Jawa yang paling panjang dari Cikampek, dari Jakarta sampai Semarang itu akan ada satu way, satu arah ya. Ini jelas akan sangat memudahkan dan mempercepat jarak tempuh. Kapolda Metro Jaya juga memastikan adanya pos pelayanan bagi pemudik di sepanjang jalur mudik. Pos pelayanan dilengkapi dengan petugas yang akan selalu berjaga dan memberikan pelayanan secara gratis. Dari Jakarta, Faris Hasni, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan penerapan ganjil genap dan rekayasa lalu lintas agar terciptanya mudik Lebaran 2024 yang selamat, aman, tertib, dan lancar. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 0, jalan tol ruas dalam kota Jakarta, hingga kilometer 414 ruas jalan tol Semarang-Batang. Rekayasa lalu lintas pada saat arus mudik Lebaran 2024 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 36 ruas jalan tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 72 ruas jalan tol Cipali. Kemudian dilanjutkan one way dari kilometer 72 ruas jalan tol Cipali sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang-Batang. Pada saat pemberlakuan sistem one way pada ruas jalan tol Cipali, kendaraan dari ruas jalan tol Cisumdawu yang menuju arah Cikampek atau Jakarta keluar di gerbang tol Cimalaka dan gerbang tol Cisumdawu Jaya. Penerapan ganjil genap dan rekayasa lalu lintas dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama serta bersifat situasional atau sesuai dengan diskresi kepolisian. Kita ke informasi berikutnya, 8 hari menjelang Lebaran ada sejumlah pekerja yang mengambil cuti lebih awal untuk pergi mudik. Jajaran Polda Maluku Utara memberikan sejumlah tips bagi Anda sebelum meninggalkan kantor atau tempat kerja sebelum bepergian selama Lebaran. Lebaran sebentar lagi, saatnya mudik. Hai Sobat Polri, apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum meninggalkan kantor saat libur panjang? Ini dia tips yang akan kita bagikan untuk Anda. Pertama, yang harus Anda lakukan adalah jangan lupa membersihkan ruang kerja Anda. Kedua, matikan seluruh stop kontak, TV, AC, serta lampu. Jangan lupa kunci pintunya ya. Yuk, siap mudik. Jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan diri di jalan raya dengan cara mematuhi rambu lalu lintas dan hindari pelanggaran. Satu lagi nih, pastikan Anda dan keluarga aman ya saat menggunakan kendaraan laut. Jaga bawaan Anda dan jangan duduk di tepi kapal, agar Anda dan keluarga tetap aman. Pastikan untuk cek kesehatan diri dan kendaraan Anda agar perjalanan menjadi aman. Jika lelah, jangan lupa istirahat ya. Mudik lancar, perjalanan pun tenang. Selamat mudik. Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Polresta Banda Aceh membagikan paket Ramadan kepada warga dan penyandang disabilitas. Informasinya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini.